OJK akan batasi dan blokir iklan-iklan pinjol yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang statement dari OJK yang akan membatasi, bahkan mungkin akan memblokir iklan pinjol-pinjol yang menyesatkan. Nah, iklan yang seperti apa? Iklan yang bagaimana yang nantinya akan ditertibkan oleh OJK tersebut. Nah, kita sama-sama bahas di sini. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada salah satu artikel yang menyampaikan bahwa OJK bakal membatasi iklan pindar atau pinjol harus yang mendidik. Nah, ternyata OJK ingin agar iklan-iklan pinjol yang bertebaran di seluruh platform media sosial tersebut harus yang mendidik. Ya, yang seperti apa menurut OJK versi yang mendidik itu? Apakah yang mengedukasi? Apakah yang justru dibalik mendidik dan mengedukasi tersebut ada jebakan dan jeratan? Seperti kita tahu, banyak pinjol yang menawarkan limit yang besar. Limit sampai 80 juta rupiah, limit sampai 50 juta rupiah, itu banyak yang menawarkan. Tapi setelah diinstal aplikasi pinjol tersebut, ternyata limit yang muncul hanya 200 ribu rupiah, 500 ribu rupiah, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, hanya sekitar situ. Karena apa? Menurut pengalaman saya, untuk mencapai limit pinjaman yang muncul di salah satu aplikasi pinjol itu, kalau misalkan ingin limit 20 juta rupiah, minimal kita harus menjadi nasabah pinjol tersebut mungkin sudah berjalan 5 bulan, 1 tahun bahkan lebih. Karena kalau kita pertama kali pinjam uang di pinjol saat sudah mengisi data-data secara lengkap, dari mulai data-data sesuai KTP, lalu verifikasi wajah, lalu mengisi nomor rekening, dan setelah muncul limit pinjaman, nah biasanya yang muncul itu limitnya kecil. Mungkin ada yang 500 ribu rupiah, bahkan 200 ribu rupiah, ada yang 800 ribu rupiah, ada yang 1 juta rupiah. Nah, untuk mencapai limit 20 juta rupiah tersebut, kita harus rutin membayar tepat waktu, lalu muncul lagi limit yang baru, bayarkan lagi, muncul lagi limit yang baru, saat jatuh tempo, bayarkan lagi, terus seperti itu. Nah, saat limit yang muncul di aplikasi pinjol sudah mencapai 20 juta rupiah, tanpa kalian sadari, uang yang sudah kalian setorkan ke pinjol itu uang milik kalian sendiri dari tabungan atau dari gaji kalian sudah lebih dari 20 juta rupiah. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya ketika kita pinjam uang 1 juta rupiah, yang cair ke rekening kita itu misalkan hanya 700 ribu rupiah. Itu kan ada potongan administrasi 300 ribu. Nah, 14 hari sejak pencairan dana, kalian harus mengembalikan 1.140.000 atau bahkan 1.300.000. Otomatis dalam satu kali transaksi saja si pinjol itu udah mendapatkan keuntungan 500 ribu rupiah bahkan 600 ribu rupiah dari satu kali transaksi. Nah, limit berikutnya munculnya misalkan 1.300.000 sesuai yang kalian bayarkan tadi. Nah, limit yang muncul di aplikasi pinjol tersebut adalah setengahnya uang pinjol, setengahnya uang Anda yang sudah disetorkan di pembayaran sebelumnya. Ya, kalian pinjam lagi limit di 1.300.000 tersebut. Lalu yang dicairkan ke rekening kalian hanya 900 ribu, ada potongan administrasi 400 ribu rupiah. 14 hari sejak pencairan dana, kalian bayarkan lagi 1.800.000 rupiah. Otomatis dari 2 kali transaksi, si pinjol udah mendapatkan keuntungan berapa. Ya terus seperti itu, nanti setelah kalian bayarkan 1.800.000, nanti muncul limit berikutnya adalah 1.800.000 rupiah. Itu uang kalian. Uang si pinjol itu hanya satu kali 700.000 rupiah di awal. Nah, limit yang kedua udah ditambah dengan uang yang kalian bayarkan. Limit yang ketiga udah ditambah lagi dengan uang yang kalian bayarkan kedua kalinya. Terus seperti itu, dan nanti saat limit mencapai 20 juta rupiah, ya, uang kalian itu pasti sudah lebih dari 20 juta rupiah yang sudah disetorkan ke pinjol. Dan uang yang kalian bayarkan tersebut mungkin ngambil dari uang gaji, uang tabungan, atau jual aset, gadai aset. Itu fakta teman-teman.
Kalau misalkan orang yang belum pernah menggunakan pinjol tidak akan percaya. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan pinjol. Makanya hati-hati ketika kalian melihat postingan iklan di media sosial yang menipu, yang menaruhkan limit besar, sehingga kan banyak orang yang tergiur, tergoda ingin meminjam uang di pinjol. Saat diinstal aplikasi, ternyata setelah diajukan dan diisi data-data secara lengkap, muncul limitnya tidak sesuai dengan iklan. Nah, itu makanya saat ini OJK akan membatasi iklan pinjol atau pindar, jangan sampai menyesatkan atau bahkan harus yang mendidik katanya. Seperti apa? Kita akan baca artikelnya. Silakan kalian boleh dilihat di layar. OJK bakal batasi iklan pindar harus yang mendidik. Pindar itu pinjaman daring yang bikin modar gitu kan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong perusahaan fintech peer-to-peer lending atau P2P lending untuk menyiarkan iklan yang mengedukasi bagi masyarakat. Hal ini untuk menekan pinjaman konsumtif bagi para pengguna pinjaman daring atau pindar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan, dalam roadmap LPBBTI fase 2 diatur bahwa iklan fintech lending atau pindar yang mendidik harus menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk termasuk harga, fitur, manfaat, dan batasan. Nah, jadi kata Pak Agusman ini bahwa pinjol ini harus betul-betul transparan, harus benar menyampaikan informasi, jangan sampai limit 80 juta rupiah. Tapi setelah diinstal aplikasi limitnya muncul hanya Rp200.000 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, itu kan jebakan. Jadi orang itu berpikir, wah, saya kebetulan nih butuh uangnya misalkan 50 juta rupiah. Si pinjol ini ngasih limit 50 juta rupiah. Setelah diinstal aplikasi, karena penasaran kan, diinstal aplikasi. Diajukanlah data-data, ternyata limitnya Rp500.000. Itu kan menjebak. Setelah data kalian masuk di sistem pinjol itu tidak ada jaminan aman, walaupun secara teori data-data nasabah yang pinjam uang di pinjol legal itu dilindungi katanya, dijaga kerahasiaannya. Tapi kita nggak tahu. Pengalaman saya dulu, saya menggunakan pinjol legal, ya, semua pinjol legal yang saya pakai, ketika saya lancar bayar banyak tawaran dari pinjol ilegal. Nah, apakah dengan seperti itu data-data kita aman? Tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut. Agusman menilai iklan seperti ini penting untuk membentuk ekosistem pindar yang sehat dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ya, maksud Pak Agusman memang bagus ya secara teori seperti itu, tapi fakta dan praktek di lapangan apakah sesuai dengan yang teori yang disampaikan ya. Sebelumnya iklan pinjaman online atau pinjol kerap terlihat baik di sejumlah platform media sosial. Tidak jarang seseorang menjadi tergugah untuk berutang karena iklan-iklan tersebut. Nah, benar kan yang saya sampaikan. Pinjol itu memasang iklan yang bikin orang itu tergiur, tergoda, penasaran. Ya, akhirnya minjam, ada masukkan data-data, sementara data nasabah yang sudah masuk di sistem pinjol itu tidak ada jaminan aman, rawan disalahgunakan. Ya, itu bisa dijadikan senjata oleh pinjol untuk menyebarkan data kalian, memaki-maki kalian, mempermalukan kalian ketika kalian tidak mampu bayar. Ya, makanya hati-hati, jangan sembarangan menginstal aplikasi pinjol jika kalian tidak ingin menyesal dan celaka. Ya, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan OJK, Fredrika Widasari Dewi tidak menafikan kalau orang jadi tertarik meminjam karena iklan. Oleh karena itulah iklan ini juga menjadi perhatian OJK. Banyak iklan yang kita minta tarik karena memiliki potensi menyesatkan, misal persepsi soal produk yang menjanjikan return pasti dan besar hingga diskon tanpa batas waktu. Nah, benar sekalinya pengalaman saya ya yang saya sampaikan tadi. Ini betul menawarkan menjanjikan return pasti dan besar gitu kan. Nah, ini hal-hal yang justru jebakan menurut saya. Hati-hati ya, saya yakin di video saya juga banyak iklan pinjol. Ada yang bilang, Mas, Anda itu mengedukasi tentang bahaya pinjol, tapi video Anda yang muncul iklan itu pinjol katanya. Itu kan kebijakan YouTube ya, bukan kebijakan saya. Setiap yang saya ucapkan pinjol, ya udah iklan pinjol yang muncul. Oke, lagian kan namanya iklan pinjol itu di seluruh platform media sosial ada.
di aplikasi edit video, di aplikasi apapun ada itu iklan pinjol. Gak bisa dibendung karena pinjol itu modalnya besar ya. Makanya banyak masyarakat yang tergiur, tergoda, akhirnya pinjam uang di pinjol. Satu kali saja pinjam uang di pinjol, maka selamat Anda memasuki dunia kegelapan hidup Anda. Ya, percaya atau tidak, paham atau tidak, Anda sudah memasuki dunia kegelapan hidup Anda yang bisa menghancurkan harta benda Anda, menghabiskan semua uang Anda ketika Anda mulai meminjam uang di pinjol. Waspada ya teman-teman. Kita lanjut lagi. OJK mengatur iklan pinjol sebagai bentuk dari perlindungan konsumen melalui peraturan OJK atau POJK nomor 6 POJK 07 2022. Ini berisi tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, di mana POJK harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, mulai dari edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk atau layanan, perlakuan dan yang adil, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Nah, ini secara teori seperti ini ya. Tapi faktanya teman-teman, fakta yang terjadi tidak seperti itu. Banyak pinjol yang menipu. Data nasabah yang baru jatuh tempo udah disebar-sebar, dipermalukan, udah dicerita-ceritain ke kontak darurat bahwa kita itu punya utang gitu kan. Itu seperti itu faktanya. Secara teori memang ini betul gitu, tapi faktanya ya bertolak belakang 360 derajat ya. Oke, pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam banyak aspek kegiatan, mulai dari desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk atau layanan, serta penanganan hingga penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. Nah, teman-teman, jadi intinya OJK itu akan menertibkan iklan-iklan pinjol yang menyesatkan ya. Banyak sekali yang tidak transparan, seperti yang sudah saya bilang tadi. Saat memasukkan nomor HP langsung muncul limit 80 juta katanya itu di iklan ya. Padahal faktanya nggak seperti itu teman-teman, bertolak belakang dengan iklan ya. Ketika kita sudah memasukkan data yang muncul limit itu Rp200.000, Rp500.000, Rp800.000, seperti itu. Kecuali misalkan kalian sudah merawat pinjol atau menjadi nasabah pinjol itu 3 tahun, 4 tahun, mungkin limit bisa mencapai Rp27 juta. Mungkin limit bisa mencapai Rp50 juta. Itu juga harus memasukkan jumlah nominal penghasilan kita, misalkan penghasilan kita per bulan itu Rp25 juta misalkan ya. Nanti limit yang muncul pasti lebih besar. Ya, karena kredit analis juga pasti mengecek, wah ini penghasilannya hanya Rp2 juta, pasti limitnya muncul 500.000. Ya, jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai tergoda, jangan sampai tergiur lagi dengan berbagai iklan pinjol yang menipu, yang menyesatkan, yang bisa menyebabkan kalian dalam hutang, dan mungkin kalian tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online. Oke, semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan jika menurut kalian bermanfaat silahkan dibantu di share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan di luar sana ada yang merasa teredukasi, ada merasa yang tertolong, dan akhirnya bisa keluar dari jeratan setan hutang pinjaman online. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih panik, masih bingung ketika terjerat hutang pinjol, gak usah panik lagi, gak usah cemas lagi. Segala masalah pasti ada solusinya. Allah memberikan ujian pada kalian, tidak akan pernah di luar kemampuan kalian. Jadi Allah memberikan ujian itu karena kalian mampu untuk melewatinya, karena kalian mampu untuk menjalankan semua permasalahan tersebut. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah kalian akan bisa bangkit dari keterpurukan itu, asal kalian meniatkan diri untuk menjauhi pinjaman online dan selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, perbaiki kualitas ibadah kalian. Insya Allah segala macam solusi, segala macam permasalahan kalian akan bisa diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.